Nah, sejak usianya 12 tahun, ia sudah punya keinginan untuk menjadi seorang suster Ordo Karmel, guys. Tapi ternyata jalan hidupnya pun berubah 180 derajat 4 tahun setelahnya, guys. Orang-orang di sekitar menganggapnya sudah gila akibat kematian suaminya, karena dirinya kerap menjalankan laku silih yang sangat berat. Suster terpaksa harus menyelamatkan diri dari Spanyol menuju ke Perancis. Nah, Suster Joaquin juga terkenal dengan berbagai pengalaman mistik yang Tuhan anugerahkan kepadanya, guys. Misalnya seperti ekstasi, levitasi. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 28 Agustus. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santa Joaquin Vedruna Vidal de Mas, pelindung para janda. Terima kasih sebelumnya kepada Kak Noverdi yang sudah request ya. Semoga Tuhan memberkati selalu. Sebelum kita mulai, silakan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat ladang para santo-santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita berawal pada akhir abad ke-18 di Barcelona. Hiduplah seorang gadis muda keturunan Spanyol bernama Joaquin Vedruna Vidal dalam keluarga yang kaya dan terhormat. Nah, sejak usianya 12 tahun, ia sudah punya keinginan untuk menjadi seorang suster Ordo Karmel, guys. Namun, dia nggak bisa diterima karena usianya ini masih terlalu muda. Tapi ternyata jalan hidupnya pun berubah 180 derajat 4 tahun setelahnya, guys. Ia menikah dengan seorang pengacara dan tuan tanah bernama Theodore de Mas pada tahun 1799. Sebenarnya sih pernikahan ini terjadi karena keinginan dari orang tua Joaquin yang menginginkannya untuk menikah. Tapi puji Tuhan, Joaquin dan Theodore bisa dibilang cukup akrab dan ngeklop lah. Mereka pun hidup bahagia bersama 8 buah hati mereka. Nah, situasi agak berubah ketika terjadi perang yang dipelopori oleh Napoleon Bonaparte. Invasinya ke Spanyol menimbulkan gejolak politik luar biasa dalam negeri sehingga Joaquin harus mengungsikan diri bersama anak-anaknya. Sedang Theodore harus melaksanakan wajib militer untuk pergi berperang. Kabar duka datang kepada Joaquin ketika suaminya gugur dalam perang tahun 1816. Sambil menahan kesedihan, Joaquin bersama anak-anaknya pindah ke Vic, Catalonia ke salah satu properti milik mendiang suaminya. Di tempat inilah ia mulai memperdalam imannya dengan memperbanyak doa dan pelayanan kepada orang-orang sakit di rumah sakit setempat. Perempuan kelahiran 16 April 1783 ini juga turut bergabung dengan Ordo Ketiga Fransiskan sambil terus mendidik anak-anak dan mengurus rumah tangga. Orang-orang di sekitar menganggapnya sudah gila akibat kematian suaminya karena dirinya kerap menjalankan laku silih yang sangat berat. Namun Joaquin gak masalah sama sekali, guys, karena fokus dirinya ya hanya pada Tuhan saja. Bertahun-tahun setelahnya, ketika anak-anaknya sudah besar dan mandiri, ia berkeinginan untuk menjadi bagian dari sebuah ordo religius. Nah, ini agak berbeda ya guys dengan ordo ketiga. Karena para anggota ordo ketiga itu tinggalnya di luar biara. Ya, di dalam lingkungan keluarga masing-masing, bukan di dalam biara. Nah, dengan dorongan dari Roh Kudus, ia pun berkonsultasi dengan seorang imam kapusin bernama Pastor Esteban de Olot, OFM Cap. Pastor kemudian menyarankannya untuk membentuk sebuah kongregasi, dan ternyata usul ini juga didukung oleh Uskup Vic, Monsignor Pablo Jesus Corcuera, yang kemudian turut merumuskan regula atau peraturan kongregasi berdasarkan regula Karmelit. Akhirnya lahirlah sebuah tarekat atau kongregasi bernama Carmelite Sisters of Charity atau kongregasi CCV, tanggal 26 Februari 1826. Kongregasi ini berlindung di bawah naungan Bunda Maria dari Gunung Karmel dan berfokus pada pelayanan kepada orang sakit dan pendidikan kepada anak-anak, terutama mereka yang miskin dan yatim piatu. Ia bersama dengan beberapa perempuan kemudian mengucapkan kaul sebagai biarawati perdana dari ordo tersebut. Sayang, pelayanan Suster Joaquin harus terhenti sementara ketika meletus Perang Carlist pertama antara tahun 1833 sampai 1840. Suster terpaksa harus menyelamatkan diri dari Spanyol menuju ke Perancis. Baru setelah kondisi relatif aman, ia dapat kembali pada tahun 1843. Tahun depannya, ia mengucapkan kaul kekalnya sebagai seorang biarawati di hadapan imam sekaligus sahabatnya, Pastor Antonius Maria Claret CMF, yang kedepannya menjadi uskup dan santo. Nah, Suster Joaquin juga terkenal dengan berbagai pengalaman mistik yang Tuhan anugerahkan kepadanya, guys. Misalnya seperti ekstasi, levitasi, ataupun penglihatan akan hal-hal mistik. Keren ya. Tapi beliau tetap low profile loh, meski sangat dihormati oleh orang banyak.
Tahun 1850, suster asal Barcelona ini mengalami penurunan kesehatan perlahan-lahan guys. Ia mulai lumpuh dan tidak dapat berbicara, hingga akhirnya ia meninggal dunia di Vic tanggal 28 Agustus 1854 setelah terkena penyakit kolera selama epidemi berlangsung. Suster Joaquin kemudian dibeatifikasi oleh Paus Pius ke-12 tahun 1940 dan dikanonisasi oleh Paus Yohanes ke-23 tahun 1959. Reliknya saat ini dapat teman-teman lihat di Manso Escorial di Spanyol. Sebagai penutup, mari kita berefleksi dari salah satu quotes Santa Joaquina. Kita tidak boleh menyerah pada keletihan. Kita harus menghabiskan setiap menit dalam mengasihi Tuhan. Hanya Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang harus menjadi tempat istirahat dan penghiburan kita. Santa Joaquina, doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santa Joaquina Vedruna. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Adios!